Anda sudah memutuskan di waktu pandemi itu Anda akan melakukan proses belajar mengajar itu dengan sistem daring, ya. Nah, sekarang Anda juga membahas soal bagaimana KKN, ya. Ini tentang KKN. Kalau Anda mau menggunakan sistem itu, bagaimana mekanisme kontrolnya? Yaitu dia tidak sama dengan yang konvensional atau yang offline istilah untuk lawan daripada online, ya. Mekanisme kontrol yang Anda gunakan seperti apa? Tetap harus ada kunjungan lapangan, ya, sehingga Anda terlepas dari hal-hal yang sebenarnya tidak benar, ya. Itu contohnya nanti pada desa memberi nilai semua AA semua pada semua mahasiswa Anda karena dia temannya, keluarganya atau hal-hal seperti itu, ya. Jadi harus ada penilaian dari Anda, dari kita sendiri tentang aktivitas daripada mahasiswa. Dan juga bagaimana KKN itu tidak hanya sebagai formalitas saja, ya. Ini yang paling penting, ya. Ini yang selalu saya ulang-ulang karena ada kata-kata KKN kuliah kerja nyata. Masih nama istilahnya itu? Ya. Di dalam kuliah itu ada kerja yang nyata. Berarti dia mempraktekkan ilmu yang dipelajari di universitas maksudnya, ya. Dari dahulu saya tidak setuju kalau ada KKN itu membuat tugu, membuat nama jalan, membuat bukan pekerjaan kita, ya, bukan pekerjaan mahasiswa, itu terlalu bodoh, ya. Pekerjaan yang sangat gampang Anda buat, sering saya lihat di desa-desa itu kuliah kerja nyata UNRAM angkatan sekian, ada tugu di desa, ya. Nah, tugas Anda sebagai dosen dan mahasiswa itu adalah menganalisa apa kebutuhan yang real dari masyarakat itu sebenarnya, ya. Karena tidak perlu seorang mahasiswa atau seorang doktor atau S2 untuk membuat tugu-tugu itu, ya. Tetapi Anda harus bisa menganalisa memang dibutuhkan nggak tugu itu oleh masyarakat. Nah, seperti itu, ya. Itu cara kita bekerja secara akademis, ya. Nah, kalau yang tidak akademis, ya tidak apa-apa, main-main saja seperti anak SD itu yang hari kita buat ada bata, ada campuran semen, ada pasir, jadilah itu, ya. Nah, ini hal-hal yang perlu Anda diskusikan, didalami oleh Universitas Gunung Rinjani. Dia berbeda dari universitas-universitas yang lain. Universitas itu tidak sama dengan kursus atau sekolah menengah, ya. Tempat orang-orang intelek. Apapun yang Anda lakukan termasuk KKN ini harus ada unsur keilmuan di dalamnya, saintisnya, ya. Anda semua saintis, ya. Bagaimana praktek Anda harus ada unsur saintifik di dalamnya. Saya kira ini yang sudah bukan sekarang saja ngomongnya, sudah berkali-kali, dan ini supaya menjadi anutan kita maksudnya nanti dalam semua sepak terjang Universitas Gunung Rinjani, termasuk Anda semua para dosen yang membimbing mahasiswa Anda untuk membuat skripsi. Harus awas ini. Ada pendangkalan skripsi sekarang. Ada di Fakultas Ekonomi, saya tanya mahasiswanya, disuruh oleh dosen membuat itu mengenai pasar saham. Jangan-jangan Anda tidak mengerti pasar saham itu juga, ya. Ambil di YouTube, di Google itu tidak begitu caranya, ya. Anda harus mengerti apa pasar saham itu, kenapa perlu, dia sebagai produk apa. Bagaimana semua mahasiswa Anda menulis pasar saham terus dia semuanya mengutip, dasar mengutipnya tidak bisa ada bahan bacaannya Google, tidak begitu, ya. Harus ada
bahan bacaannya dari buku siapa, profesor mana, universitas mana. Jangan sampai karena Anda jadi dosen itu Anda tidak suka membaca, ikut membawa mahasiswa Anda menjadi tidak suka membaca. Nah ini yang ini yang kita sedihkan sekarang, dan tidak boleh dosen itu bagaimana gampangnya saja, tidak boleh. Dia harus membaca. Kalau dia tidak membaca, nggak bisa. Karena itu sekarang Anda di S2, saya tidak tahu di S2 Anda di sini atau S3 itu, sampai halaman buku itu kita cantumkan di dalam karangan kita, di dalam disertasi kita ya. Jadi harus dibaca betul. Jangan mahasiswa Anda yang mau S1 itu tidak pernah membaca buku kok bisa jadi sarjana hukum. Sarjana hukum di mana Anda beli sarjana? Pada sudah pecat itu karyawan saya sarjana hukum, tidak tahu apa-apa ya. Pasal apapun orang tidak pernah dia baca. Demikian pula ekonomi. Jadi saya kira ya sambilan ya kita ketemu ini, saya sangat senang. Jangan biarpun Anda jarang jumpa dengan saya, tetapi pikiran-pikiran saya Anda bisa baca di tulisan-tulisan saya juga kan. Ya, mana siapa Pak Fakultas Hukum sini? Ya ada Pak Fakultas Hukum. Ya, Anda. Oke. Sudah Anda baca tulisan saya tentang aroma politis? Ya, aroma politis dalam penegakan hukum di Indonesia. Baca itu ya? Yaitu bagaimana Anda bisa menulis itu kalau Anda tidak membaca banyak undang-undang ya? Nah, seperti itu. Jadi kita, saudara-saudaraku, mari kita membaca, jangan berhenti membaca. Ya, kalau Anda memberi ini karena Anda banyak habis membuka laptop Anda itu, membuka internet yang main-main saja isinya ya. Yang Anda cari itu bukan tulisan-tulisan, Anda tidak mau membaca di Wikipedia ya, tapi Anda baca itu di yang ada itu morning sex macam-macam itu ya. Ya. Tidak begitu. Ya. Itu cuma apa-apa tuh 1 menit Anda buang ya. Ya ikutin saja tapi 1 menit buang itu ya. Jangan sampai Anda bagian buang saja ya. Sudah ya. Pandangan pertama nggak boleh diputus pada kita ya, harus saya kira itu ya. Terima kasih, selamat rapat besar. Ayo, assalamualaikum. Terima kasih Pak Rektor. Kita lanjutkan sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab. Kami buka sesi tanya jawab kepada rekan-rekan DPR. Mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan terkait dengan teknis, hal-hal teknis. Kami silakan. Itu soal dulu atau masih berlanjut ini ya? Makan siang. Kita sholat dulu. Oke, kita rehat dulu ya. Kita lanjutkan nanti setelah sholat zuhur dan makan siang. Mudah-mudahan tak semuanya ditinggalkan tapi. Insya Allah ada boleh nih. Kalau ada yang jangan sampai ada yang meninggalkan. Ya. Daftar hadir sudah semua ya. Sudah. Ya. Oke, kita rehat. Atau bisa. Untuk kita bisa masuk kembali nanti setelah sholat zuhur. Terima kasih. Kita akan masuk jam berapa? Kita sepakat jam 1 ya. Bisa biar kita cepat selesai. Jam 1 ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasinya di mana? Di mana ngambil nasi? Iya.